Pernahkah Anda merasakan nikmatnya semangkuk nasi hangat dengan kuah santan yang kaya rempah dan lauk pauk yang menggugah selera? Jika belum, maka Anda belum mencicipi kelezatan nasi gandul. Nasi gandul, hidangan khas Pati, Jawa Tengah adalah lebih dari sekadar makanan. Ia adalah warisan budaya, rasa kangen kampung halaman, dan cerminan kearifan lokal yang telah diwariskan turun-temurun. Nasi gandul secara sederhana adalah nasi putih yang disajikan dengan kuah santan kental, bercita rasa gurih dan sedikit manis. Kuah ini biasanya disajikan dengan lauk seperti daging sapi, telur, atau tempe yang dimasak dengan bumbu khas. Namun, yang membuat nasi gandul begitu istimewa adalah proses pembuatannya yang unik dan penggunaan rempah-rempah pilihan yang menghasilkan cita rasa yang kaya dan kompleks. Nasi gandul bukan hanya sekadar makanan, tetapi juga menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Pati. Nasi gandul sering disajikan pada acara-acara khusus seperti hajatan atau saat menyambut tamu istimewa. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya nasi gandul dalam menjaga silaturahmi dan mempererat hubungan sosial. Selain itu, nasi gandul juga menjadi sumber mata pencaharian bagi banyak orang di Pati. Warung-warung nasi gandul yang tersebar di berbagai penjuru kota menjadi tempat berkumpul dan berinteraksi bagi masyarakat. Salah satu daerah yang terkenal akan olahan nasi gandulnya adalah Desa Gajah Mati. Di sepanjang jalan ini banyak sekali warung-warung nasi gandul yang legendaris. Salah satunya yang kami datangi adalah warung nasi gandul romantis milik Pak Andika selaku penerus nomor 3 dari warung nasi gandul ini. Ya Mas, perkenalkan kami dari siswa-siswi SMA 2 Pati. Di sini kami dari kelas Bahasa dan Budaya, kami akan mewawancarai Mas Dika nggih. Untuk tugas kami dari guru kami. Di sini kita akan mewawancarai Mas Dika mengenai nasi gandul romantis ini, yang kita pengen lebih tahu tentang dalam lah tentang nasi gandul ini. Ya, Mas boleh perkenalan dulu nggak nama lengkapnya siapa? Perkenalkan, saya Andika Rosi Yulianto. Okay. Saya penerus nomor 3, penerus ketiga, lebih tepatnya di nasi gandul, Pak Sardi. Okay. Terus umurnya kira-kira berapa, Mas? Saya berumur di 24. 25 ini nanti. 25, oke. Ya, kalau kita berlanjut saja, sejarah nasi gandulnya ini gimana Mas? Awal mula nasi gandul, sejarah awalnya. Sejarah awalnya itu dari tahun 1978. Itu dijajakan dengan cara dipikul keliling Pati. Ya. Jadi tiap malam itu jam 9 pasti keliling pakai pikulan. Oh ya. Keliling Pati. Dijajakan ke rumah ke rumah. Gitu. Ya. Terus usaha nasi gandul ini kan namanya nasi gandul romantis ya Mas. Kenapa itu? Apakah itu ada makna tersendiri atau ada filosofinya? Kenapa bisa dikasih nama gandul romantis? Dulu pencetusnya itu eyang di saya. Oh gitu. Iya. Mungkin karena suka yang romantis. Mungkin dulu hubungannya romantis apa gimana gitu ya? Iya. Kalau boleh tahu itu ada nggak sih nasi gandul tuh ciri khasnya apa gitu? Ciri khas dari nasi gandul. Ciri khas nasi gandul itu dia hampir semua bumbu masuk. Terus nama nasi gandul itu diambil dari karena dipikul secara keliling. Jadi nasinya gemandul. Kadang ada yang bilang karena di atas piring ada daun pisang. Nah, itu bisa dibilang gandul juga. Nasinya gemandul gitu.
Itu waktu kita makan nasi gandul itu kita biasanya pakai yang daun pisang terus kayak dijadikan sendok gitu ya Mas? Itu sur. Iya, itu pakainya dulu kayak gitu ya? Ya. Oh, itu apakah itu menjadi ciri khas nasi gandul juga apa enggak? Iya, menjadi ciri khas. Ciri khas yang lainnya menggunakan kecap dari Pati, namanya kecap lele. Ya. Terus pakai tempe garing, makanan dari khas Pati juga. Ya. Terus apakah ada nilai-nilai kearifan lokal di dalam nasi gandul? Ciri khas lokal mungkin pikulannya ya yang udah bertahun-tahun. Oh ya, karena itu ya, karena nggak semua nasi lainnya tuh kan kayak yang dipikul kayak gitu ya Mas ya. Jadi itu menjadi ciri khasnya paling utama gitu ya. Iya. Oke. Terus gimana sih Mas caranya untuk mempertahankan usahanya itu dengan kearifan lokal dalam nasi gandul ini? Di mana maraknya makanan cepat saji. Untuk mempertahankan tentu saja harus menggunakan sarana media online. Media online contohnya Grab, Google Map, seperti itu. Kalau untuk bersaing dengan makanan cepat saji, kita sendiri tidak pernah ingin bersaing. Jadi target pasar kita para pelancong dari kota lain yang bersinggah ke Pati gitu. Ya udah kalau gitu makasih ya Mas Dika Ya. udah menjadi narasumber bagi kita semua yang belum begitu mengetahui mungkin tentang sejarah nasi gandulnya dari Pati, meskipun kita orang Pati. Terima kasih atas masukannya, terus terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Ya, sama-sama. Makasih ya Mas. Terima kasih Pak Andika atas waktunya. Nah, selain rasanya yang menggugah selera, nasi gandul ternyata menyimpan sejuta makna dan nilai budaya yang mendalam. Selain sebagai makanan lezat, nasi gandul ternyata memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat Pati. Nasi gandul menjadi perekat hubungan sosial, sering disajikan dalam acara-acara penting seperti hajatan atau pertemuan keluarga. Nasi gandul juga menjadi identitas dan kebanggaan masyarakat Pati. Nasi gandul tidak hanya sekadar makanan, tetapi juga menjadi bagian dari budaya dan nilai-nilai kehidupan masyarakat Pati. Nasi gandul mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga tradisi, menghargai lingkungan, dan mempererat tali silaturahmi. Proses pembuatan nasi gandul menggunakan bahan-bahan alami dan cara memasak tradisional. Hal ini menunjukkan kepedulian masyarakat Pati terhadap kelestarian lingkungan dan pelestarian budaya kuliner. Nasi gandul lebih dari sekadar makanan. Nasi gandul adalah warisan budaya yang harus kita lestarikan. Nama gandul sendiri berasal dari cara penjualnya dahulu yang menggantungkan wadah berisi makanan di pikulannya, sehingga makanan itu seolah menggantung atau gandul. Sejarah nasi gandul tak lepas dari kehidupan masyarakat Pati di masa lalu. Nasi gandul awalnya disajikan sebagai makanan untuk para pekerja keras, seperti petani dan buruh pabrik. Cita rasanya yang kaya dan mengenyangkan membuat nasi gandul cepat populer. Seiring berjalannya waktu, nasi gandul terus berkembang dan menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya Pati. Apa yang membuat nasi gandul begitu istimewa? Salah satu kuncinya terletak pada penggunaan bahan-bahan berkualitas dan bumbu-bumbu khas. Kecap lele Pati misalnya memberikan warna coklat khas dan rasa manis gurih yang unik. Tempe kriuk yang renyah juga menjadi pelengkap yang pas. Tempat pikulannya yang khas serta piringnya yang dilapisi daun pisang telah menjadi keunikannya tersendiri. Dan pastinya olahan lauk khas nasi gandul yang menggugah selera. Kuah santan yang kental dan berempah menjadi ciri khas nasi gandul. Kuah ini dihasilkan dari proses perebusan santan kelapa dengan berbagai bumbu selama berjam-jam. Hasilnya adalah kuah yang kaya rasa, gurih, dan sedikit pedas. Perpaduan nasi putih hangat, lauk empal yang lembut,
dan kuah santan yang kaya rempah menciptakan cita rasa yang sulit dilupakan. Warung nasi gandul biasanya buka hingga larut malam, menjadi tempat favorit bagi para pencari kuliner malam. Suasana warung yang hangat dan akrab membuat pengalaman menyantap nasi gandul semakin berkesan. Nasi gandul bukan hanya sekadar makanan, tetapi juga menjadi tempat berkumpul dan bersosialisasi bagi masyarakat Pati. Seiring berjalannya waktu, nasi gandul terus berinovasi. Kini kita bisa menemukan berbagai variasi nasi gandul seperti nasi gandul telur, nasi gandul ati, nasi gandul paru, nasi gandul kikil, dan masih banyak lagi. Namun esensi dari nasi gandul tetap sama, yaitu cita rasa yang otentik dan penuh kenangan. Nasi gandul bukan hanya sekedar makanan, tetapi juga representasi dari kekayaan budaya dan sejarah Pati. Dengan cita rasanya yang khas dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, nasi gandul patut kita lestarikan. Jika Anda berkunjung ke Pati, jangan lewatkan kesempatan untuk mencicipi nasi gandul dan berbagai kuliner unik lainnya. Sekian pembahasan kami mengenai salah satu kearifan lokal yang ada di Pati. Sampai jumpa di video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.